Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang conditional probabilities dan bagaimana cara menurunkan Bayes rules dari conditional probabilities atau peluang bersyarat. Pada video ini, kita akan belajar tentang pentingnya menggunakan Laplacian smoothing pada naive Bayes. Mengapa dikatakan naive? Karena metode ini berasumsi bahwa setiap kata atau fitur yang kita gunakan pada proses klasifikasi saling independen antara satu kata dengan yang lain, di mana pada kenyataannya hal ini sangat jarang terjadi. Misalkan untuk kalimat "It is sunny and hot in the Sahara Desert", kata sunny, hot, dan desert itu adalah kata yang saling terhubung atau sering muncul pada saat yang bersamaan. Namun oleh naive Bayes, ini dianggap tidak ada hubungan sama sekali. Sehingga ketika naive Bayes mengisi jawaban yang paling tepat untuk sebuah kalimat seperti ini, "It's always cold and snowy in", maka naive Bayes akan memberikan peluang yang sama keempat jawaban ini muncul. Spring, summer, fall, dan winter. Namun, kita bisa melihat bahwa jawaban yang paling tepat seharusnya adalah winter. Ya, karena cold and snowy itu adalah ciri-ciri dari winter dibandingkan season yang lain. Kemudian, naive Bayes ini sangat tergantung kepada distribusi dari train dataset yang kita gunakan. Data yang baik itu memiliki kelas yang seimbang antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Misalkan 50% data positif, 50% data yang negatif. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Misalkan di Twitter, kebanyakan data yang kita temukan adalah data yang positif. Karena kemungkinan si Twitternya sendiri memblok Twitter-Twitter yang isinya negatif. Sehingga dengan model kita sangat tergantung kepada distribusi kelas yang positif dan negatif ini, keseimbangan antara kelas yang positif dan negatif ini, kemungkinan ketika memprediksikan data yang benar-benar baru bisa jadi sangat bagus atau malah sangat buruk. Kita akan membahas juga naive Bayes untuk sentimen analisis. Kita akan memulai dari contoh datanya, kemudian kita akan menghitung conditional probability dan memprediksikan Twitter yang baru menggunakan naive Bayes. Kita akan melihat apa masalah yang muncul di sini dan rangkuman dari naive Bayes untuk sentimen analisis. Untuk memulai pembangunan text classifier menggunakan naive Bayes, kita akan berangkat dengan menggunakan contoh data sebagai berikut, di mana kita memiliki dua kelas, yaitu positive tweets dan negative tweets, di mana masing-masing kelas memiliki dua kalimat. Kemudian kita harus mengekstrak vocabulary atau kata-kata yang unik dari semua tweets yang akan kita gunakan. Di sini ada "I am happy because learning NLP said not". Langkah berikutnya adalah kita menghitung frekuensi kemunculan setiap kata dari vocabulary ini, baik di tweet yang positif maupun di tweet yang negatif. Misalkan kata I muncul sebanyak 3 kali pada tweet yang positif dan muncul sebanyak 3 kali juga pada tweet yang negatif. Kemudian untuk kata M misalkan ada 1, 2, 3 kali pada tweet yang positif dan 3 kali pada tweet yang negatif. Contoh lain, kita lihat kata because. Because itu muncul 1 kali pada tweet yang positif, namun tidak muncul sama sekali di tweet yang negatif. Maka in total ada 13 kemunculan kata pada tweet yang positif dan 13 kemunculan kata pada tweet yang negatif. Setelah mendapatkan tabel frekuensi ini, langkah berikutnya adalah kita menghitung conditional probabilities seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Misalkan kita ingin melihat kemunculan kata I apabila dia positif, maka akan ada 3 per total frekuensi kata yang positif, yaitu 13. 3 per 13 atau 0,23, karena
frekuensinya sama juga untuk yang negatif, 3/13, maka angkanya sama. Demikian juga untuk perhitungan yang lain. Nah, kita garis bawahi kata because di sini. Kemunculan kata because pada tweet yang positif adalah 1/13, sedangkan yang negatif dia adalah 0/13 atau tidak ada. Apabila kita perhatikan tabel conditional probabilities yang sudah kita peroleh, maka kita melihat kesamaan frekuensi kemunculan kata I pada tweet yang positif maupun yang negatif. M juga demikian, sedangkan kata happy itu mendominasi untuk tweet yang positif, sedangkan kata sad dan not itu mendominasi untuk tweet yang negatif. Berdasarkan conditional probabilities yang sudah kita peroleh sebelumnya, sekarang kita dapat memprediksikan apakah sebuah tweet itu positif atau negatif. Misalkan ada sebuah tweet yang berisi I am happy today, I am learning. Maka tugas kita adalah untuk memprediksi apakah tweet ini positif atau negatif. Kita lihat kembali tabel conditional probabilities yang kita miliki sebagai berikut. Maka kita menerapkan aturan naive Bayes, yaitu dengan mengalihkan conditional probability dari setiap kata yang ingin kita prediksi. Misalkan I, conditional probability-nya adalah 0,23 dan 0,23, maka kita memperoleh 0,23/0,23 dikali kata M, dikali kata happy 0,15/0,08. Selanjutnya kata today, kita cek di vocabulary tidak ada kata today, maka ini kita anggap sebagai kata netral yang tidak akan memberikan dampak apapun pada penilaian prediksi teks tersebut, sehingga kita skip. Maka berikutnya adalah kembali kata I, 0,23/0,23, kata M 0,23/0,23, dan kata learning 0,08/0,08. Sehingga hasil dari prediksi kita apakah tweet ini positif atau negatif adalah 1,875. Karena 1,875 ini lebih besar dari 1, maka tweet ini dikatakan sebagai tweet yang positif. Jadi, I am happy today, I am learning, itu adalah tweet yang positif. Nah, bagaimana dengan tweet seperti ini? I am happy today because I am learning. I am happy today because I am learning. Seperti tadi, kita mencari kata-kata I am happy, today tidak ada pada vocabulary, maka kita abaikan. Kemudian kata because itu 0,08/0, maka ini akan menjadi masalah dalam perhitungan kita karena pembagian dengan 0 akan memberikan hasil undefined. Ya, hasil prediksi kita undefined, kita tidak dapat memprediksikan ini positif atau negatif. Maka bisa kita lihat bahwa nilai conditional probability 0 atau 0 itu akan memberikan masalah kepada klasifikasi kita. Sehingga untuk menangani ini, kita memperkenalkan yang namanya Laplacian smoothing. Jadi Laplacian smoothing itu apa? Laplacian smoothing digunakan untuk mencegah kemunculan angka 0 pada conditional probabilities kita. Lebih lengkapnya mari kita lihat pada slide berikutnya. Pada slide sebelumnya kita melihat bahwa naive Bayes model bisa gagal memprediksi kelas dari sebuah kata apabila kalimat tersebut memiliki kata dengan
nilai conditional probabilities sama dengan 0, maka kita memperkenalkan yang namanya Laplacian smoothing. Pada rumus sebelumnya dalam menghitung conditional probabilities dirumuskan sebagai berikut, di mana probability dari sebuah kata pada sebuah kelas, given sebuah kelas adalah frekuensi dari kata tersebut pada kelas yang ditentukan dibagi dengan frekuensi kemunculan semua kata pada kelas tersebut. Namun dengan Laplacian smoothing kita memperkenalkan satu untuk menghindari kemunculan 0 kata dan juga kita bagi dengan jumlah vocabulary atau kata yang unik dari vocabulary kita. Sehingga ini adalah rumus dari Laplacian smoothing. Berikutnya kita menghitung conditional probability dengan menggunakan Laplacian smoothing. Misalkan kita ingin menghitung kemunculan kata I dengan menggunakan Laplacian smoothing, maka kita menggunakan 3, ya, frekuensinya ada 3, ditambah 1, dibagi jumlah kelas ada 13, ditambahkan jumlah vocabulary atau kata yang unik ada 8, yaitu 4/21 sama dengan 0,19. Kemudian kita hitung lagi untuk kata-kata yang lain. Kita perhatikan bahwa yang tadinya kata because itu adalah 0, sekarang menjadi 0 tambah 1 per 13 ditambah 8 atau 1/14, 0,05. Setelah kita mendapatkan nilai conditional probabilities menggunakan rumus Laplacian smoothing, maka tugas Anda berikutnya adalah memprediksikan tweet yang baru yang sebelumnya gagal kita prediksikan dengan menggunakan data conditional probability yang baru. Oke, sejauh ini kita telah mempelajari penghitungan conditional probabilities menggunakan Laplacian smoothing. Kemudian pada video berikutnya kita akan mempelajari lebih dalam tentang naive Bayes yang mencakup log likelihood, training naive Bayes, testing naive Bayes, dan melakukan error analysis pada naive Bayes itu sendiri.